Jangan takut mau ikut ke kuburan. Kalimat itu terdengar dengan sangat jelas di telingaku. Raut wajahnya yang mengerikan dan bau busuk, seperti mayat yang sudah lama dipendam di dalam tanah. Semuanya menjadi satu dengan kondisi yang benar-benar sangat sulit untuk bisa dilupakan. Tak bisa berkutik, ataupun menggerakkan satu jari pun agar bisa lari dan memalingkan wajahku dari sosok pocong yang sudah ada di depan mata. Ikut aku, Yona. Sosok itu mengucapkan kalimat yang sama untuk kedua kalinya. Aku lantas harus bagaimana jika tubuh ini tidak bisa bergerak sama sekali dan menghindari ajakan dari sosok yang ada di hadapanku. Aku tahu, sekuat apapun seorang, pasti akan ada masa di mana dirinya akan penuh ketakutan saat mendapati hal yang tidak wajar di dalam kehidupannya. Karena itu, peran Tuhan akan datang saat dimana kita telah pasrah dan menyerahkan diri kita terhadap Zat yang Maha Menciptakan segalanya. Tuhan menggerakkan tangan Bapa untuk menyentuh tubuhku yang sedang dalam keadaan tidak bisa bergerak sama sekali. Orang Jawa menyebutnya rep-repan, yaitu posisi di mana diri kita tidak bisa bergerak sama sekali dan kadang kita ditampakkan dengan jelas sosok yang mengganggu dan berusaha menjahili kita saat kondisi terpojokan. Untungnya, setelah Bapak menyenggol tubuhku dengan tangannya, tiba-tiba tubuhku langsung bergerak dan bangkit dari tidur. Takut, sedih, frustasi, dan tidak bisa berkata. Itulah yang aku rasakan saat malam di mana sosok pocong yang aku yakini sebagai Simbah Kakung datang menemuiku tepat aku sedang tertidur. Saat dimana aku tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ketika Simbah Kakung sedang direbahkan di sebuah amben, dan para warga serta keluarga besar sedang mendoakan tepat di mana Simbah Kakung ingin dikuburkan. Atau karena ada faktor lain yang mungkin saja bisa terjadi saat aku melihat dua sosok Simbah Kakung yang memang sudah berada di sana tatkala pandanganku melihat dengan jelas seseorang yang sedang tertunduk dengan pandangan lesu dan tak bergairah. Aku tak tahu apa yang terjadi saat ini. Malam itu, aku tertidur dengan selimut yang menutupi ke seluruh tubuhku. Di sepanjang malam, aku mendengar suara lompatan yang berasal dari luar kamar. Lalu tidak berapa lama, terdengar suara yang mengerikan dari luar kamar. Nang. Suara itu seolah memintaku untuk keluar dari kamar dan menemuinya yang sudah berada di luaran. Aku lebih baik kembali ke Cirebon dan melupakan kejadian yang mengerikan ini dibanding aku harus menetap lebih lama, tapi gangguan ini terus-menerus menghantuiku. Pagi harinya, aku terbangun. Bapak terkejut saat melihatku sudah berada di dalam kamar. Begitu juga dengan Simbah Uti. Apa yang sudah terjadi pada malam ketujuh tadi? Aku terdiam. Mataku benar-benar sayu, seperti orang yang kelelahan. Semalam, siapa yang datang? Aku tidak mengerti apa artinya saat itu. Namun Bapak mencoba menerjemahkan arti. Simbah Uti bilang, "Semalam siapa yang datang ke rumah?" tanya Bapak. Aku tak bisa berkata-kata. Tubuhku tiba-tiba langsung gemetar saat Simbah Uti dan Bapak menanyakan hal semacam itu kepadaku. Mereka berdua pasti tidak mempercayakan apa yang baru saja aku alami, hingga membuat kedua mataku sayu seperti orang kurang tidur. Mata kamu sayu, kamu juga pindah tidurnya. Pasti ada sesuatu kan? Tanya Bapak. Namun, hatiku masih belum tega menjelaskan perihal kejadian semalam tadi. Aku mau pulang ke Cirebon. Bapak dan Simbah Uti terkejut mendengar hal itu. Mereka berdua belum menemukan sifat dan karakterku yang aneh ini. Mereka sudah tahu, pasti ada sesuatu yang sudah terjadi, hingga membuatku meminta agar cepat-cepat pulang ke Cirebon. Dengan kalimat yang sedikit terbata, aku mulai menjelaskan hal yang mengerikan, hingga membuatku tidak ingin lagi tidur di rumah Simbah Uti dan memutuskan untuk segera pulang ke Cirebon. Semalam, Simbah Kakung datang, tapi dia mengajakku ke kuburan, ucapku. Simbah Kakung datang, tanya Bapak.
Iya pak, wujudnya udah berubah jadi pocong. Aku takut. Benar, apa yang dikatakan oleh anakmu. Sebaiknya kalian berdua cepat-cepat pergi ke Cirebon, jelasin Mbak Uti dengan nada datarnya. Tapi bu, bisa saja itu bukan dia. Sudah jelas datang ke rumah ini sejak hari pertama, jelasin Mbak Uti. Ternyata si Mbak Uti sudah mengetahui akan kehadiran si Mbak Kakung yang akan kembali lagi ke rumah sejak hari pertama. Ada sesuatu yang belum terselesaikan. Bapak tak bisa berbuat apa-apa. Dengan ketakutan yang begitu tampak di wajahku, akhirnya hari itu juga Bapak pun memutuskan untuk kembali ke Cirebon demi keselamatanku. Cirebon, pertengahan bulan Januari 2008. Tampaknya memang ini keputusan yang terbaik untukku. Bapak menyadari akan ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Apa jangan-jangan si Mbak Kakung kangen sama cucu kesayangannya ya, pikir Bapak. Si Mbak Uti melarang kepadaku untuk masuk ke dalam. Akan tetapi, Bapak tidak ingin memikirkan hal itu secara mendalam. Ia hanya bisa menunggu kabar dari keluarganya yang ada di Pekalongan. Pekalongan, pertengahan Januari 2008, semenjak pulang Bapak dan keluarga lainnya, si Mbak Uti kembali melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tentunya, saat dimana sebelum hari ke-40 itu, si Mbak Uti merasakan ada yang menjanggal di rumahnya, sepeninggalan Bapak dan keluarga lain pulang ke rumah masing-masing. Sebelum ritual dimulai di hari ke-10 hingga ke-40, sepeninggal kematian si Mbak Kakung, si Mbak Uti merasa tidurnya kurang nyenyak. Namun, untuk menepis rasa ketakutannya, si Mbak Uti biasanya melakukan sholat malam dan mendoakan suami tercintanya. Jam 2 waktu Indonesia Barat, mula-mula ia berjalan ke arah tempat wudhu untuk mengambil air wudhu di belakang rumah. Jadi, jika air di dalam kendi tersebut sudah habis, si Mbak Uti harus memompa air itu kembali sampai air di dalam kendi menjadi penuh. Saat si Mbak Uti wudhu, ia merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari pepohonan daun pisang. Si Mbak Uti pun terdiam sejenak. Ia kemudian menatap ke arah pepohonan pisang untuk mengecek siapa yang memantaunya. Tibalah saat dimana si Mbak Uti membuka penutup dari kedua kendi tersebut. Ia kemudian membasuh kedua tangannya sembari mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia merapatkan kedua tangannya untuk mengambil sejuput air yang sudah mulai mengalir dari kendi. Selanjutnya, si Mbak langsung membasuh muka sembari mengucapkan niat. Lalu ia berjalan masuk ke dalam rumah. Akan tetapi, saat dimana ia baru melangkahkan kaki ke dalam rumah, tiba-tiba si Mbak Uti mendengar suara lompatan kaki dari arah belakangnya. Suara lompatan itu benar-benar terdengar jelas hingga membuat si Mbak Uti langsung merinding seketika. Bahkan si Mbak Uti sendiri terus memperhatikan sekitaran terkhusus pepohonan pisang. Tampak jelas si Mbak Uti melihat ada sesuatu yang aneh di antara pohon pisang. Pasalnya, ada salah satu pohon pisang yang daunnya bergerak sendiri, sedangkan pepohonan lainnya diam anteng. La ilaha illallah. Si Mbak Uti pun langsung menengadahkan kedua tangannya ke atas sembari membaca doa. Selepas itu, ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan melaksanakan sholat tahajud. Selama berhari-hari, ternyata kejadian yang sama selalu terulang, namun dengan motif yang berbeda. Terkadang, si Mbak Uti selalu mendengar suara orang melompat di samping rumahnya. Suaranya yang jelas, hingga membuat si Mbak Uti penasaran siapa yang melakukan hal ini. Namun yang mengerikannya, ketika pagi hari, si Mbak Uti melihat ada tanah kuburan yang membekas di tiap titik di luaran rumahnya. Tanah kuburan itu seperti membentuk seperti bentuk lompatan yang terus-menerus mengarah hingga mengelilingi rumah. Selanjutnya, ia juga kadang melihat sekilas sosok si Mbak Kakung sedang berada di dalam kamarnya sembari menundukkan kepalanya dan mengeluarkan suara rintihan tangis. Hingga suatu hari, saat tepat di penghujung hari ke-40, si Mbak Uti kembali ingin pergi ke tempat wudhu. Saat dimana si Mbak Uti ingin wudhu,
Ia kembali merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari pepohonan pisang yang berada dekat dengan tempat wudhu. Simba Uti pun terdiam sejenak. Ia kembali menatap ke arah pepohonan pisang untuk mengecek. Mbah Kakung, tanya Simba Uti. Akan tetapi Simba Uti tidak menemukan satupun orang yang berada di pepohonan sana. Tibalah saat dimana Simba Uti membuka penutup dari kendi tersebut. Ia kemudian membasuh kedua tangannya sembari mengucapkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia merapatkan kedua tangannya untuk mengambil sejuput air yang sudah mulai mengalir dari kendi tersebut. Selanjutnya, Simba Uti langsung membasuh muka sembari mengucapkan niat, hingga seterusnya. Selepas berwudu, Simba Uti kembali menutup lubang kendi yang digunakan untuk mengalir air dari dalam kendi. Lalu ia berjalan masuk ke rumah. Akan tetapi, tiba-tiba Simba Uti mendengar suara lompatan kaki dari arah belakangnya. Suara lompatan itu benar-benar terdengar jelas, hingga membuat Simba Uti langsung merinding seketika. Tiba-tiba, Simba Uti telah melihat sosok Simba Kakung yang sudah dibaluti kain kafan, sedang duduk terdiam di amben kesayangannya. Astagfirullah, Simba Uti tidak percaya jika sosok pocong yang berada di hadapannya adalah sosok Simba Kakung yang seperti dikatakan oleh cucunya itu. Mbah Kakung, aku kangen cucuku. Mbah, pulanglah mbah, alammu sudah beda. Simba Uti melihat dengan jelas jika Simba Kakung seperti sedang menangis dan merintih kesakitan karena merindukan cucunya. Namun apa yang bisa ia perbuat selain hanya mendoakan yang terbaik kepada Simba. Simba Uti pun kembali mengangkat kedua tangannya. Ia pun akhirnya menengadahkan kedua tangannya ke atas sembari membacakan doa untuk ketenangan Simba Kakung. Dan benar saja, Simba Kakung pun akhirnya menghilang dengan begitu saja. Akan tetapi, semenjak kejadian itu, banyak laporan dari para warga yang terkadang melihat sosok Simba Kakung yang tengah memutari rumahnya. Karena kebingungan terkait apa yang harus dilakukan, Simba Uti pun memanggil lagi bapak dan juga aku yang berada di Cirebon agar menyelesaikan masalah ini. Kejadian saat dimana Simba Uti didatangi oleh Simba Kakung pun akhirnya terdengar di telinga bapak. Dengan cepat, bapak menyuruhku untuk kembali ke Pekalongan, Februari 2008. Aku dan bapak akhirnya tiba di desa tempat Simba Uti tinggal. Mereka pun langsung menyambut kami berdua sembari menjelaskan apa yang sudah terjadi selama 40 hari setelah kematian Simba Kakung. Simba Kakung datang ke rumah, jelas Simba Uti sembari menatap wajahku. Bapaknya terdiam. Kini semua anggota keluarga mengarah pandangannya ke arahku secara bersamaan. Kamu siap nak buat menyelesaikan ini? Tanya Simba Uti. Maksud ibu apa? Dia harus melakukan ritual jaga pocong. Tapi mbah, anakku masih berumur 8 tahun. Simba Uti tidak menjelaskan secara rinci terkait hal itu. Namun ia hanya memberitahukan akibatnya ketika hal ini dibiarkan begitu saja. Anakmu adalah cucu kesayangannya. Jika urusan Simba Kakung tidak selesai, maka akan mengarah ke sisi lain, jelas Simba Uti. Bapak kembalikan semuanya kepadaku. Ia tidak tega jika aku harus melakukan hal ini sendirian. Bagaimana nak? Kamu mau melakukan hal ini demi ketenangan Simba Kakung? Aku siap pak. Aku menjawab dengan tegas terkait hal itu. Akhirnya, Simba Uti pun memberitahukan terkait tata cara melakukannya. Ia menunjukkan kepadaku sebuah amben ranjang, tempat peristirahatan terakhir Simba Kakung sebelum meninggal. Kamu harus tidur di sini sendirian. Semua lampu akan mati. Ingat, jika Simba Kakung mengajakmu ke kuburan, kamu tidak boleh mengganggu atau menggerakkan apapun. Kamu harus tetap diam, seperti layaknya mayit. Aku mengerti akan ketentuan itu. Yang bapak takutkan, ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan perkiraannya. Bisa saja, itu adalah sosok jin yang menyerupai Simba dan membawaku ke kuburan dengan paksa. Bu, apakah semuanya aman? Tanya bapak. Simba Uti
Uti hanya mengangguk. Ritual pun dimulai. Tepat di tengah malam, Simba Uti mematikan semua pencahayaan kecuali di beberapa tempat saja. Sedangkan aku harus tertidur di sebuah amban yang sudah dilapisi oleh tikar dengan lengkap 2 bantal di sana. Itu artinya semuanya sudah dipersiapkan demi ketenangan Simba Kakung. Aku harus menunggu di saat dimana Simba Kakung tertidur di samping bersamaku. Akhirnya, setelah semua sudah siap, Simba Uti langsung menutup tirai pembatas ruangan antara tempatku tertidur dengan ruangan bagian depan. Di situ jantungku berdegup kencang. Setelah menunggu lama, tepat jam 12 malam, tiba-tiba pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Aku terkejut mendengar hal tersebut. Aku segera menutup mataku, namun sesekali aku mengintip ke arah depan karena penasaran. Bersamaan dengan itu, masuklah cahaya bulan serta bayangan hitam yang sudah berdiri di dekat pintu. Tidak berselang lama, suara lompatan pun terdengar. Aku tahu Simba sudah datang. Namun, tepat saat aku melihat ke arah depan, tiba-tiba aku sudah melihat sosok Simba Kakung yang sudah dibaluti oleh kain kafan. Wajahnya hancur berantakan, menghitam, dan dari mulutnya keluar darah yang perlahan berceceran di lantai. Tidak lama kemudian, ia melompat ke arahku dengan 3 lompatan. Dan setelah 3 lompatan itu selesai, tiba-tiba sosok Simba Kakung langsung berada di sebelahku. Aku hanya terdiam sembari menahan rasa takut. Belum lagi bau busuk yang menyerbak tepat menusuk di hidungku. Tidak berselang lama, Simba Kakung mengatakan sesuatu kepadaku. "Nang, lemah layat iki gawe awakku ora tenang. Aku ora kuat nang. Melu yo nang." Aku tidak menjawab apapun. Akan tetapi, aku hanya mendengar perkataan yang sama terulang untuk beberapa kalinya. Aku hanya teringat saat janji Simba Kakung sebelum meninggal dunia. Dia menjanjikan kepadaku untuk menunjukkan sawah miliknya yang sangat luas. Rindu dan keinginanku untuk tetap bersama Simba Kakung ternyata hanya sebatas saat dirinya mengatakan janji tersebut. Dan sekarang, aku hanya ingin agar Simba Kakung tenang dan tidak lagi berkeliling rumah hanya untuk mencariku. Proses ritual itu harus dilakukan sampai waktu subuh tiba. Dan kala itu, aku benar-benar tertidur di dekat sosok pocong yang menghadapkan wajahnya ke arahku. Awalnya aku sangat ketakutan, namun aku percaya ini adalah demi ketenangan Simba Kakung agar dirinya kembali tenang di alam sana. Sampai akhirnya, ketika aku terbangun, aku terkejut saat melihat Bapak dan Simba Uti sudah berada di dekatku sembari membersihkan ranjang yang sudah penuh dengan tanah kuburan. Berarti Simba Kakung benar-benar hadir dan tidur bersamaku. Dengan begitu, ritual dan hal yang aku lakukan sudah selesai. Selanjutnya, Simba Uti pun mengajakku untuk menunjukkan ke pemakamannya yang berada di desa sebelah. Setelah tiba di pemakaman Simba Kakung, kami akhirnya berdoa bersama sembari membereskan kuburan Simba Kakung. Lalu aku diminta untuk mengatakan sesuatu tepat di kuburan Simba Kakung. "Mbah, ini aku Mbah, cucu kesayangan Simba Kakung. Simba yang tenang ya. Nanti tiap tahun aku dan Bapak akan mampir ke Simba buat doain Simba." Setelah selesai mengatakan hal itu, kami pun perlahan meninggalkan kuburan. Tiba-tiba, aku mendengar seseorang memanggilku. Saat aku menoleh ke arah belakang, ternyata aku melihat Simba Kakung dengan pakaian serba putih dan cahaya yang meliputi sekitarannya sedang melambaikan tangannya ke arahku. Dengan begitu, Simba sudah tenang. Simba Kakung tidak lagi memutari rumah, hanya ingin mencariku. Karena itu, Bapak menyuruhku untuk selalu mengirimkan Al-Fatihah karena hal itulah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia.